bonekanya dicelup nggak rusak Teh Vina? Enggak Mike, ini tuh memang boneka tanaman. Jadi memang harus dicelup dulu biar tumbuh rumput kayak gini. Oh, wow lucu banget. Sini boleh saya pegang? Boleh. Thank you Teh Vina. Wah lucu ya sahabat di rumah ya. Nah inilah hasil karya sahabat saya Nurvina Firmansyah. Sepintas tak ada yang berbeda dari boneka pajangan ini. Ada karakter sapi, ayam, kelinci, dan lainnya. Tapi ternyata ini bukan boneka pajangan biasa. Karena boneka ini merupakan media untuk menanam beragam jenis rumput, kaktus, dan beberapa jenis sayuran. Pembuatnya adalah Nurvina Yati. Ide boneka tanaman muncul saat Nurvina Yati masih berkuliah di Institut Pertanian Bogor tahun 2009. Perempuan kelahiran Bogor tahun 1982 ini kemudian berkreasi dengan membuat boneka berbahan limbah kayu. Ia pun memasarkannya agar bisa dipakai sebagai sarana pembelajaran menanam bagi anak-anak. Wah sahabat di rumah pasti udah gak sabar nih pengen mengenal lebih lagi soal boneka tanaman ini. Kan tadi kita udah lihat ya bentuknya lucu ya Teh Vina ya. Mungkin ceritain ada kalau di sana tuh bentuk wah lebih hewan-hewan deh. Ada bedanya kah? Bedanya kalau ini ada potnya, kalau ini udah langsung. Oh gitu. jadi ada dua jenis gitu ya di boneka tanaman ini ya? Betul. Yang satu tanpa pot, yang satu lagi menggunakan pot gitu ya? Betul Mike. Nah bentuk-bentuknya variasi aja ya? Ada apa nih? Iya ini kita ada singa, ada sapi, beruang, ya bebas sih ini ada rusa juga gitu. Oke, kalau yang tanpa pot? Tanpa pot ini tuh boneka rumputnya ini ada beruang, ada bebek, ya lebih simpel sih model-modelnya dan lebih imut ya, lebih kecil. Cocok ya, siapa tahu sahabat di rumah penasaran. Nah pasti juga bingung nih, nah yang ini nih jenisnya apa nih, tumbuhan atau ada yang sayuran juga mungkin? Ya kalau ini rumput, dia memang rumput. Okay. Jadi kalau yang ini memang bebas karena dia pot, jadi sebenarnya bisa ditanam berbagai macam tanaman hias atau sayuran. Sayuran ya. Contohnya apa nih yang paling memungkinkan untuk sayuran? Untuk sayuran sebenarnya bisa cabai atau tomat, tapi memang harus dipindah tanamkan lagi karena kan besar ukurannya. Ya, nggak mungkin ya di dalam pot yang kecil itu ya. Betul. Lalu kalau tanaman hias apa saja? Tanaman hias seperti ini kaktus, kaktus mini. Terus juga ada mungkin kalau sekarang istilahnya lidah mertua, tajam. Yang lagi happening ya? Iya, ya banyak sih jenisnya. Yang penting memang dia lucu untuk dipot dan tidak cepat besar. Jadi tetap dia estetik gitu. Keren banget. Nah untuk idenya sendiri datang dari mana sih Teh Vina? Kebetulan saya lulusan IPB. Gayung bersambut ya? Iya, di IPB kan belajar menanam. Tapi belajar menanam harus panas-panasan di kebun. Sedangkan kan sekarang kalau misalnya di kota itu kan tidak semua bisa diakses ya untuk ke lahan-lahan terbuka gitu. Gimana caranya orang-orang di perkotaan tetap bisa belajar untuk menanam dengan cara yang menyenangkan dan simple gitu. Jadi mereka dan anak-anak kan suka boneka gitu. Jadi dengan boneka itu mereka bisa mengenal tanaman. Jadi bentuk-bentuknya tuh memang disasar untuk anak-anak begitu ya, yang lucu dan menggemaskan begitu ya. Nah ini butuh waktu berapa lama sampai terpikir, oh kita bikin yang dengan menggunakan pot atau tanpa pot seperti ini? Sebenarnya ini juga sudah saya lakukan sejak di bangku kuliah. Jadi ini ada program kreativitas mahasiswa. Jadi saya membuat ide ini bersama dengan tim, tentunya dengan tim. Kemudian kita juga ikut kompetisi kreativitas yang mahasiswa itu. Kemudian saya mengembangkan ini juga gitu, boneka poti itu. Jadi sekarang udah fokus menekuni ini ya? Iya betul. Kenapa tuh? Ada kepuasan tersendiri atau emang antusiasme dari pelanggan begitu banyak, anak-anak juga suka? Pertama dari keinginan untuk bisa mengajari anak-anak menanam, memang sudah ada bawaan untuk pengen bisa mengajari anak-anak. Yang kedua memang ini kan kreativitas, saya suka sesuatu yang kreatif gitu. Dan yang paling penting juga ini ya sebenarnya, pengen memberdayakan ibu-ibu sekitar, karena ini yang dibikin kan yang membuat ibu-ibu. Gitu. Nah gimana kalau pagi ini saya juga penasaran, sahabat di rumah juga penasaran, kita buat yuk boneka tanaman ini. Versi saya ya. Sip.
Dibantu Oke. sama Tevina ya. Oke, oke. Apa bahan yang diperlukan Oke. apa aja Teh? Jadi kita bikin yang ini aja ya. Ya, Oke, yang ini boleh. juga bisa. Oke, kita coba kita alihkan dulu. Mm-mm. Jadi ini sebenarnya bahan bakunya adalah ini juga saya menggunakan sisa penggergajian. Mm-mm. Jadi ini kan kayu, setelah digergaji ada serbuknya. Ya. Biasanya kalau serbuk ini tidak terpakai dia akan dibakar. Mm-mm. Sebenarnya ini akan merusak lingkungan karena kan karbon dioksidanya itu merusak ozon. Jadi Ya. ini salah satu juga untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai. Ini. Jadi Oke. kalau sahabat di rumah ada gitu ya, serbuk-serbuk kayu Ya, boleh betul. dikumpulkan, lalu? Lalu kita coba kita lihat ya Ya. caranya. Jadi kita masukkan ke dalam ini sebenarnya stocking. Kita pakai stocking Oh, nih. Jadi stocking. kain tipis Ya, ya. nih. Karena apa? Karena elastis. Ya. Elastis kita masukkan ke dalam ini seperti ini. Kita masukkan ya, contohnya seperti ini. Ya ini memang untuk anak-anak mungkin agak sulit untuk bikinnya ya. Jadi biasanya kami sudah menjualnya dengan bentuk seperti ini. Jadi Yang mereka sudah bisa, jadi, betul ya gitu. Karena kan memang agak kotor juga Ya. takutnya juga ini. Boleh kasih tunjuk ke sahabat di rumah, oh seperti ini ya. Contohnya nanti diisi terus. Diisi terus. Sampai padat. Ha-ha. Kemudian nanti diikat. Nah kalau kayak gitu diikat, nanti jadinya seperti ini. Wah jadinya seperti ini. Nah, Berarti di dalamnya itu ada yang tadi itu ya? Nah ini ada potnya. Jadi Potnya. seperti ini ada potnya lubang. Yang ini tujuannya untuk menyimpan tanah nanti seperti pot konsepnya. Oke. Tuh kemudian kita bentuknya seperti ini. Ikat, nanti kita ikat sebenarnya. Potnya sendiri gampang nggak dicari? Pot yang tadi? Bisa dicari. Ini, Mudah ya? Iya, potnya yang berlubang. Pot biasa pun sebenarnya bisa, karena yang besar-besar juga pot biasa. Oke. Cuma tinggal dilem aja. Ini contohnya diikat-ikat aja, pakai. Mm-hmm. Kami pakainya pakai benang wol. Nah seperti ini, Oke. contohnya kayak gini. Nah ya, dan lain-lain nanti akan jadinya seperti ini. Nah kok bisa jadinya seperti ini? Ini kan udah Keras. Iya. Jadi seperti ini. setelah tadi? Iya, kita ikat-ikat, kita masukkan, kita ikat-ikat. Kemudian jadinya kan seperti ini. Oke. Nah, ini yang bisa dihias. Oke. Seperti ini. Jadi nanti kita tempel-tempel Oke. gitu. Oke, berarti kita buat sekarang dong ya? Boleh, gini, Ya. Mike bantu aku aja buat menempel. Boleh. Oke, karena biasanya untuk adik-adik di TK, kita biasanya bikin pelatihan, mereka nempel nih, bikin boneka sendiri. Baik. Gitu, jadi biasanya dulu seperti itu. Ini mereka, apa sih sebenarnya? Binatang apa nih? Apa ya, tebak coba. Ini apa? Anjing? Enggak. Sebenarnya bisa, itu dia. Jadi anak itu kadang-kadang punya kreasi sendiri loh, bener. Ya, imajinasi saya. Imajinasi Ya. sendiri. Jadi kadang-kadang mereka pakein sepatu, pakein Iya, iya. baju, Iya, pokoknya mereka bebas gitu. Bebas ya? Iya. Ya ini kalau kita standar aja mungkin kita bikin yang ada telinganya sama mulutnya Oke. gitu. Jadi saya perlu lem juga ya, sahabat di rumah ya. Tuh. Silakan. Oke. Yes, good. Nah biasanya perawatannya seperti apa aja nih? Perawatannya begini, dia tuh sebenarnya kan kalau kami menjualnya biasanya bentuknya ini dia sudah jadi, kemudian ada tanahnya seperti ini, ada tanahnya dan ada benihnya. Nah benihnya ada dua, kita pakaiin padi dan rumput. Ya. Kenapa dua? Karena ini bisa ditanam berkali-kali. Nah itu bedanya mungkin dengan yang ini mungkin unik ya karena ajaib sekali dari yang tidak ada tanaman tiba-tiba dicelup kok tumbuh Iya, rambut. tumbuh Nah ya. kalau ini mungkin lebih ke sisi edukasinya gimana caranya proses untuk menanam. Ya. Tuh, nah ini padi juga mungkin ada story-nya kalau misalnya itu bisa bercerita bahwa sebenarnya nasi yang dimakan itu asalnya dari biji seperti ini. Oh, Gitu. jadi ada edukasi buat anak-anak aja ya, nggak Iya, cuma mereka betul. fun, dapat aktivitas yang menyenangkan, tapi juga ada Mereka, sisi. ya memang begitu tujuan utama dibikinnya boneka ini sebenarnya kan boneka edukasi. Iya. Nah kalau pot seperti ini sebenarnya harus disiram berapa kali sih? Kalau yang ini kan dicelup, Ya. sesekali kita celup lagi ya, seminggu sekali atau gimana? Kita siram aja dengan air. Siram tapi air. biasanya sih cukup sekali. Cukup sekali. Kalau yang ini mungkin setiap hari coba disiram, tapi hanya dengan sendok ya, cukup di atasnya aja 3 sendok gitu. Cukup Oke. sih, simpel sih. Tapi tiap hari Tiap hari lebih baik. lebih baik. Oke, setelah ini apa nih? Oke, harusnya pakai senyum ya, tapi nggak Iya. apa-apa deh. Kita pakai Spidolnya apa? ketinggalan. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, itu udah lucu kok, lucu. Berarti ini udah ya? Dah, Tinggal kita taruh
Oke, kita mulai dengan proses menanam. Iya. Oke, ini silakan bisa dimasukkan ke dalam ya. Oke. Semuanya? Iya, Semuanya boleh ya? 3/4-nya dulu 3/4-nya agar ada ya. space buat bijinya. Oke. Sip, oke. Udah penuh ya, hampir penuh ya sahabat di Betul. rumah ya. Oke, Betul. terus? Kita Wah, masukkan. bijinya banyak banget. Bijinya banyak biar tumbuhnya nanti seperti ini. Oke. Ini Bu, Oh, dia lebat ya. lebat. Oke, kemudian tutup lagi. Betul. Tutup lagi ya. Kemudian kita bisa tambahkan air. Aku pakai Ya. sprayer. Oke. Sudah nih ditutup lalu? Nanti kita sprayer. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Terus sampai dia basah. Sampai basah. Iya. Walah, sudah jadi dong. Jadi nanti nunggu sekitar 3-7 hari dia akan tumbuh. Nah, Dia akan tumbuh. Oh, kurang lebih 1 minggu ya akan Iya. tumbuh ya. Wah, ini dia nih. Hasil kreasi boneka tanaman versi saya yang dibantu sama Tevina, a.k.a. Nurvina Firmansyah. Lucu ya, ternyata sahabat dengan kreativitas bisa membuat kita, mendorong kita mengubah dari hal-hal yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Contohnya, boneka pajangan yang tadinya biasa di rumah Anda bisa dirubah menjadi boneka tanaman, boneka kayu, boneka rajut, hingga boneka flanel. Tentu itu berkat kreativitas dan semoga ini menginspirasi Anda semua. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun air mengalir, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Selamat pagi untuk kita semua. Sehat-sehat selalu. Makasih Tevina. Ya, sama-sama.